Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pembelajar hukum dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Program unggulan daripada Fakultas Hukum yang membahas, mengedukasi, menginformasi terkait dengan ilmu-ilmu hukum ataupun informasi lainnya yang sedang hangat diperbincangkan ataupun yang memang layak dan pantas untuk kita diskusikan bersama. Sehingga dapat menghasilkan input dan output yang nantinya dapat kita bisa jadikan pelajaran dan dapat kita ambil manfaatnya. Untuk edisi hari ini, edisi ke episode ke-38, tema kegiatan kita, tema podcast hari ini adalah urgensi sertifikat halal bagi pelaku usaha. Dengan tema yang menarik tentunya ditemani juga dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Bisa kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak, selamat pagi dengan Bapak Hadi ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Oke, jadi Bapak Hadi Suprapto merupakan salah satu dosen di Fakultas Pertanian ya Pak ya. Di Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Teknologi Hasil Pertanian. Jadi oke teman-teman, jadi sebelum masuk mungkin saya tanya-tanya Bapak dulu terkait dengan masuk di Unmul ini sejak kapan Pak? Kemudian boleh sambil perkenalkan diri Bapak kemarin menempuh pendidikan di mana biar kita bisa kenal lebih dekat Pak. Jadi lebih seru nantinya pembahasan kita terkait sertifikasi halal ini. Oke. Boleh silakan Pak Hadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan perkenalan, tadi sampaikan bahwa nama saya adalah Hadi Suprapto. Jadi saya sebagai dosen di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Unmul. Nah, latar belakang pendidikan saya untuk S1 itu jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Itu dari Universitas Widya Agama Malang. Terus untuk S2 itu Ilmu dan Teknologi Pangan. Ilmu dan Teknologi Pangan. Dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sedangkan yang S3 itu program studi Teknologi Industri Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, saya sebagai dosen di Unmul itu 2003, penerimaan 2003. Sejak tahun 2003. Ya, sejak 2003. Jadi pada saat itu memang THP belum ada di Unmul. Jadi memang baru mau dibentuk. Ya, jadi baru dibentuk sehingga membutuhkan beberapa dosen yang punya latar belakang dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Betul. Jadi begitu 2003 saya diterima, ada juga teman yang lainnya. Terus 2004. Nah, 2003 2004 itu mulai buka program studi Teknologi Hasil Pertanian. Gitu. Jadi memang dari awal latar belakangnya ini terkait dengan pangan. Jadi memang ilmu pangan lah gitu. Dan dari Malang Pak ya, kebetulan jadi Pak Dekan juga dari Malang. Sohib juga. Jadi kebetulan masuk di Unmul ini juga bareng sama Pak Dekan. Dekan Hukum. Luar biasa. Bareng. Ya, prajabatannya juga bareng. Pelatihannya. Termasuk satu kamar itu sama. Waduh. Jadi tahu seluk-beluk beliau. Biasa kan kalau misalnya sama-sama dari Malang kumpul gitu kan misalnya gitu kan. Jadi arek mania semua nih Pak ya, arek Malang semua nih Pak ya. Oke. Gitu. Oh, jadi 2003 Bapak Hadi masuk di Unmul ya Pak ya. Dan gitu. Memang berlatar belakang tentang pangan. Teknik pangan, THP ya Pak ya. Pertanian. Oke, itu mungkin teman-teman perkenalan kita dengan Bapak Hadi Suprapto terkait dengan latar belakang beliau yang bisa mengajar di Universitas Mula Warman. Jadi fakultasnya Fakultas Pertanian. Langsung ke substansi pembahasan kita hari ini Pak ya. Jadi tema kita urgensi sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Jadi menarik Pak terkait dengan sertifikasi halal ini bahwa memang produk-produk yang ada di Indonesia tentunya kalau kita ke minimarket atau segala macam pasti ada
logo halalnya Pak ya. Nah jadi mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait awal dulu nih Pak. Sertifikasi halal itu apa sih Pak? Apakah memang harus dan wajib untuk produk-produk yang ada di Indonesia? Iya silakan Pak. Terkait dengan sertifikasi halal, nah, kalau saya dan teman-teman yang lainnya biasanya mengatakan ada era baru sertifikasi halal. Era baru. Nah ini ada perubahan yang dulunya itu yang sifatnya sukarela ya. Nah sukarela menjadi wajib. Jadi ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu yang terkait dengan JPH, Jaminan Produk Halal. Nah di situ mulai ada pasal yang mewajibkan sertifikasi halal itu. Termasuk juga yang dulunya dipegang oleh satu lembaga dalam arti ini mungkin orang mengatakan itu ormas misalnya jadi MUI dikatakan sebagai ormas misalnya gitu. Jadi dulu mulai pendaftaran sampai keluar sertifikat halal itu di MUI. Nah dengan adanya undang-undang JPH itu pendaftarannya ada di BPJPH. Jadi lembaga pemerintah. Sekarang pemerintah yang pegang. Nah, makanya kalau pemerintah kan punya kekuatan ya kalau mau mewajibkan. Karena negara dalam hal ini ya. Nah itu sehingga yang dulunya hanya oleh satu lembaga, nah, LP POM dalam ini itu dengan adanya undang-undang jaminan produk halal itu menjadi banyak yang bisa terlibat. Nah termasuk juga perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi makanya. Sebenarnya kalau Halal Center Unmul ini itu kan berdiri 2017 ya. 2017. Nah, artinya dihitung 3 tahun setelah Undang-Undang JPH itu kan. Benar. Jadi ikut berperan serta membantu dalam hal ini mensukseskan program pemerintah untuk kewajiban sertifikasi halal. Gitu. Nah. POM itu menjadi salah satu LPH. Jadi lembaga pemeriksa saja. Jadi bukan lagi lembaga yang mulai pendaftaran sampai pengeluaran sertifikat. Nah, LPH itu tidak hanya LP POM. Jadi banyak. Jadi terutama di situ disebutkan ormas boleh. Ya. Kayak Bapak bilang tadi perguruan tinggi boleh. Perguruan tinggi juga boleh. Termasuk juga instansi pemerintah juga boleh ya. Jadi misalnya kalau ormas ini misalnya NU mau dirikan boleh, Muhammadiyah mau dirikan LPH boleh. Nah, perguruan tinggi baik yang negeri maupun swasta bisa. Termasuk juga instansi pemerintah, dinas boleh. Jadi artinya banyak yang bisa terlibat itu dengan adanya undang-undang JPH itu. Jadi memang secara historikal sebelumnya dipegang oleh MUI, kemudian berpindah tangan ke BPJPH. Itu sebabnya apa Pak? Karena memang dari awal setahu saya, memang kan MUI itu, terus pindah ke BPJPH. Apa nggak jadi kayak dualisme lembaga yang bisa masing-masing mengeluarkan gitu? Gimana Pak? Tetap dulu kan satu ya. Intinya gini. Kalau dulu kan tidak ada kekuatan yang bisa memaksa ya. Kan namanya ormas kan tidak bisa memaksa ya. Tapi kalau yang pegang istilahnya adalah pemerintah atau negara, terus ada payung hukumnya gitu kan. Nah, itu bisa mau tidak mau. Karena di salah satu pasalnya itu ada berbunyi barang yang diproduksi. Ya, beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Gitu. Makanya itu karena dibutuhkan ibaratnya tangan yang lain untuk bisa menjangkau itu Pak ya. Dan pemerintah punya itu. Otomatis pelaku usaha mau nggak mau kita harus buat. Gitu kan. Berarti memang se-urgent itu Pak ya untuk produk-produk halal karena ya seperti yang kita tahu lah masih lah banyak ya Pak ya di Indonesia, apalagi ya nggak usah jauh-jauh lah, Indonesia Kalimantan Timur aja. Saya rasa masih banyak yang memang belum berlogo halal atau belum bersertifikasi halal. Itu gimana Pak cara menjangkaunya gitu? Apakah memang ini menjadi peran daripada pemerintah khususnya kalau kita di Unmul, apakah juga bisa dilibatkan kepada hal-hal tersebut atau seperti apa Pak? Ya, oke. Nah selama ini
Wellness Health Center sudah terlibat. Sudah terlibat dan dilibatkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, ya termasuk juga bagian dari program pemerintah itu ada namanya Sehati. Ya, Sehati itu singkatan dari sertifikat halal gratis. Gratis. Itu dimulai 2021 sebenarnya sudah ada. Jadi pemerintah meluncurkan program Sehati 2021 itu masih lewat LPH. Masih lewat sistem reguler tapi dibiayai oleh pemerintah. Oh gitu. Itu 2021. Terus 2022 itu lewat program yang namanya Self Declare. Jadi ada sertifikasi yang reguler, ada yang Self Declare. Nah, Self Declare ini yang Sehati itu. Itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Juga supaya para pelaku usaha itu bisa mengurus sertifikat halalnya gratis. Itu. Nah, itu Unmul dalam hal ini Health Center Unmul itu berperan di situ, punya peran sebagai mendampingi pelaku-pelaku usaha itu, berikan edukasi bagaimana mereka ngurus sertifikat halalnya, apa yang harus disiapkan segala macam. Itu pendamping di bawah Health Center Unmul. Gitu. Berarti memang sejauh ini hanya sebatas pendampingan ya Pak ya? Kan ada LPH nih Pak. Tapi kalau perguruan tinggi kita khususnya Unmul, apakah bisa sampai menjadi LPH-nya gitu? Karena kan ini kita masih pendampingan kan. Jadi Health Center Unmul itu baru saat ini sebagai lembaga pendamping. Lembaga pendamping. Belum menjadi LPH. Jadi sebenarnya ada dua lembaga, bisa jadi lembaga pendamping, juga bisa mendirikan LPH, lembaga pemeriksa halal. Karena memang dari undang-undang itu dimungkinkan dan bisa. Nah, kalau kita mau mendirikan LPH. Ini ya, ada beberapa syaratnya nih. Ada beberapa syaratnya. Apa aja itu Pak? Jadi yang jelas ada auditor halal. Karena nanti tugasnya yang memeriksa ini kan gitu. Kita punya Pak? Kalau saat ini kita punya. Unmul ada beberapa auditor halal yang sudah punya sertifikat kompetensi. Wah, mantap sudah pada itu. Sudah ada. Betul, sudah ada beberapa. Terus ini, Pak? Yang kedua punya gedung yang jelas. Punya gedung LPH kan gitu. Gedung LPH Pak ya. Jadi punya gedung sendiri. Oke. Saya kira kalau di Unmul mungkin bisa aja. Banyak Pak. Gedung. Banyak Pak. Bisa lah. Gitu. Oke, siap. Terus yang ketiga itu ada laboratorium untuk pengujian produk-produk yang terkontaminasi babi atau yang najis gitu terutama. Nah, itu kan alat. Ya, alat laboratorium itu. Itu yang belum. Kalau dari beberapa sebenarnya kita punya ya. PCR namanya. PCR itu tapi untuk kekhususan ke DNA babi belum ada. Dan itu menjadi syarat untuk menjadi LPH. Betul, harus ada labnya itu, lab pengujian halal istilahnya gitu. Itu kalau kita bisa hitung investasinya, kira-kira alat itu berapa Pak? Kalau mau dianggarkan ya sekitar kisarannya antara 1,5 sampai 2 miliar lah. Untuk itu alat itu untuk kelengkapan alatnya lah gitu kan gitu. Itu. Jadi mungkin mohon Pak Rektor ada potensi nih Pak untuk Universitas Mula Warman bisa menjadi lembaga penjamin halal. Karena apa? Karena SDM kita sudah ada Pak ya. Betul. Auditornya sudah ada. Gedung insya Allah ada juga Pak ya yang bisa kita pakai. Nah tinggal alat aja nih lagi Pak. Tadi untuk bisa menjadi LPH. Jadi bisa jadi prospek kita untuk jadi pemasukan kita dan memang pengabdian kita kepada masyarakat. Betul. Jadi Pak Rektor, mohon mungkin bisa dibantu ya. Sama mungkin SDM-nya kita lebih banyak lagi ya Pak ya. Bisa. Kalau mau gini, saat ini yang punya sertifikat kompetensi kan baru teman-teman yang dari THP ya. Dari THP sedangkan kalau kita berdiri LPH itu kan milik universitas. Betul. Sehingga kalau bisa ada pelatihan dan uji kompetensi, sertifikasi kompetensi auditor untuk teman-teman dari fakultas lain. Misalnya dari farmasi, dari kedokteran, dari MIPA, baik kimia maupun biologi misalnya. Nah, dari jurusan-jurusan yang memang ada di persyaratan keterkaitan dengan LPH itu. Nah, sehingga karena memang
kalau kita bicara kan syarat minimalnya kan 3 itu auditor. Artinya sudah terpenuhi, tapi kan kalau bisa semakin banyak auditor semakin bagus kan gitu. Karena kan gitu. Prospek kita bisa lebih luas menjangkau masyarakat Pak ya. Karena memang di Samarinda untuk LPH berapa Pak sudah Pak? Kalau untuk Samarinda ada 3 sekarang. 3. Nah, jadi yang 3 itu LP POM sendiri, Sukovindo, sama Surveyor Indonesia. Sama Surveyor Indonesia. 3 ini. Itu terus yang siap-siap. Siap-siap. Nah, ada yang siap-siap ini. Ada yang siap-siap Pak. Siapa Pak? Winsi. Oh, siap ini. Mereka sudah siap. Winsi Pak Rektor. Ya. Unmul jangan mau kalah Pak. Ya. Winsi terus dari dinas. Dinas. Ya betul. Dinas Peternakan Provinsi Kaltim. Oh, memang. Betul. Mereka kan punya lab juga nih, sudah punya lab. Betul. Gitu. Jadi mereka sudah siap-siap ini. Berarti mungkin bakal 5 Pak ya. Terkaitnya 3 besar ini sudah lah ya. Memang udah makanan mereka. Nah, ini yang akan 2 Pak ya. Ya semoga bisa didukung dan disupport. Unmul. Ya, gimana Pak? Sebenarnya kalau dari SDM kan tadi sudah ada. Gedung anggap aja sudah lah. Kita kan tinggal misalnya Pak Rektor bisa pinjem minta nyiapkan gedung di mana lah kan gitu. Nah, tinggal kalau misalnya nanti alatnya itu. Nah, yang memang istiar yang kita khususkan untuk pengujian halal. Ya. Sebenarnya tidak hanya untuk ini ya, untuk LPH. Kalau penelitian di bidang benar Pak ya. Segala macam itu bisa dipakai. Iya, jadi nggak hanya untuk menguji halal, bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Betul. Jadi memang alatnya itu bisa digunakan juga Pak ya. Ya. Iya. Hitung-hitung investasi untuk penelitian juga. Untuk teman-teman dosen Pak. Iya, untuk teman-teman dosen yang memang nanti concern di bidang halal, penelitian bisa menggunakan alat itu Pak ya. Betul. 1 sampai 2 tadi. Iya, bisa harus gitulah gitu kan. 1 2. 1 dikit ya Pak. 3. 1 2. Insyaallah bisa lah Pak ya. Iya. Jadi memang tentunya support daripada perguruan tinggi juga sangat bisa mempengaruhi Pak ya untuk LPH yang ada di perguruan tinggi. Karena UNC pun ya karena juga dorongan dari Kemenak mungkin Pak ya, karena dia di bawah langsung. Karena BPJPH itu kan Kemenak ya. Betul. Kemenak. Sehingga dorongan kepada UIN ya, Universitas Islam Negeri itu jauh lebih kuat ya Pak ya. Termasuk di beberapa di Jawa ya, di luar Jawa. Artinya gini, termasuk di Malang misalnya. UIN Malang itu sudah punya LPH. Dan saya dengar mereka investasinya juga cukup tinggi besar, gitu ya, cukup besar ya, berani menginvestasikan cukup besar. Karena prospeknya bagus Pak ya. Ke depan ya pelaku usaha diwajibkan ya untuk produknya harus karena ya itu undang-undang itu mewajibkan Pak ya. Dan ini tidak hanya produk makanan minuman. Nah, tidak hanya produk makanan. Kosmetik. Betul. Terus barang gunaan. Betul. Pernah lihat kulkas punya logo halal? Betul Pak. Iya, betul. Jadi nanti semua itu bahan yang digunakan untuk membuat perangkat itu harus halal. Jadi tidak hanya bahan makanan, tapi dalam pembuatan elektronik segala macam juga harus melalui prosedur atau proses halal. Termasuk yang kita pakai misalnya dompet, sepatu kan gunaan kan. Karena bisa ada kemungkinan Pak ya. Kulitnya, bahannya betul. Nah, itu tadi. Jadi prospek bagus Pak ya. Artinya apalagi kan gini ya, kita kan ini kan IKN kan ada di Kaltim gitu. Jadi menjadi satu momentum yang luar biasa ketika perguruan tinggi bisa punya LPH. Jadi Unmul punya lembaga pemeriksa halal. Ya. Karena termasuk gini, ini nih yang saya sedikit Pak, teman-teman dari ITK itu baru kan itu kan? Betul Pak. Nah, ITK itu sudah mulai bergerak juga. Mereka beberapa sudah pelatihan auditor. Pelatihan auditor. Ya, dan uji kompetensi. Sudah uji kompetensi. Jadi kayaknya mereka sudah mulai juga melirik untuk mendirikan LPH. Betul itu. Mereka mendirikan LPH. Iya. Apalagi mungkin lokasinya dekat dengan IKN kan. Betul. Gitu. Ya, itu makanya ya. Nah, kalau bisa kita ini kan mau kalah. Universitas negeri yang tertua di Kaltim gitu ya. Di Kaltim apa sih Mulawarman? Iya, gitu kan. Belum ada benar. Iya. Artinya mungkin di kalangan pelaku usaha pasti akan dikenal kan. Betul. Mungkin nanti misalnya kalau ada LPH, LPH dari Universitas Mulawarman. Benar. Iya, itu sih memang penting sih Pak ya. Karena emang kalau kita lihat
UMKM atau pelaku usaha yang ada di Samarinda khususnya di Kaltim itu sudah mulai berkembang Pak ya. Betul. Pasca Covid kemarin memang menjadi pilihan untuk melakukan usaha karena ya kita tahu lah banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, mereka harus terus berpikir untuk mencari uangnya seperti apa ya, berusaha apa segala macam, punya produk akhirnya. Jadi memang itu jadi salah satu peluang Pak ya. Ketika mau kita sertifikasikan halal. Makanya dengan kondisi yang COVID kemarin kan mereka yang termasuk yang bertahan kan gitu. Iya, usaha, benar UMKM, benar. Gitu. Dan saya dengar juga terakhir baru mengeluarkan berapa? 700 ya, Pak ya? Yang berita saya baca terakhir apa ada lagi? Enggak, itu 700 itu yang kemarin tahun 2022. Kalau yang 2023, Pak, ada lagi? Ini sudah tadi yang saya lihat pagi tadi itu sebelum saya datang ke sini itu sudah 1920. Wah, 1000. Sertifikat halal yang keluar atau terbit didampingi oleh pendamping dari Health Center Unmul. Gitu. Artinya dari kalau 2022 700 tadi total berarti sudah 1200 per bulan ini. Per bulan ini. Padahal ini masih ada sampai bulan Desember kan? Betul. Akhir tahun masih Desember, 6 bulanan lagi. Sebenarnya dari kuota 1 juta, kan ada 1 juta nih seluruh Indonesia. Unmul itu dapat jatah 9.000. 9.000 Pak. Betul. Winsi dapat jatah sekitar 6.000-an gitu. Winsi. Unmul dapat jatah 9.000. Nah, ini yang besar, memang karena itu apa ya, Unmul lebih banyak pendampingnya. Betul. Terus mungkin tahun kemarin lebih banyak yang dikeluarkan sertifikat halalnya. Jadi tergantung dari itu pertimbangannya. Tahun ini banyak. Harapannya misalnya tahun berikutnya itu dikasih kuota lebih banyak. Jadi kalau bisa mempertahankan jumlah itu, insya Allah ke depan bisa ditambah. Bisa. Gitu. Dari Halal Center Unmul berpeluang besar ya Pak ya. Untuk bisa menghasilkan sertifikasi halal yang lebih banyak. Betul. Nah terus ini tadi yang didamping itu yang gratis itu ya, Sehati itu. Sehati, program Sehati. Nah yang program reguler sebenarnya yang nggak boleh masuk itu kan kayak catering, rumah makan, restoran. Nah termasuk di sini kan banyak nih. Betul, banyak sekali Pak. Betul. Jadi itu peluang. Jadi banyak catering yang masuk ke acara resepsi pernikahan, masuk ke tambang, ke BUMN segala macam. Mereka perlu sertifikat halal. Perlu. Sehingga ketika kita nanti punya LPH, misalnya gitu, hanya mereka, kita nanti daftarnya ke LPH Unmul saja misalnya. Betul. Jadi MOU berkelanjutan Pak ya. Mantap sih, memang kita punya LPH nih kayaknya harus nih Pak. Karena syarat-syaratnya sudah sedikit-sedikit sudah memenuhi Pak ya. Tinggal itu tadi investasi untuk alat laboratorium. Iya, jadi menarik sih ketika Halal Center Unmul bisa menjadi salah satu LPH yang ada di Kaltim Pak ya. Setelah beberapa tadi 5 Pak ya. Iya. Oke Pak, kalau untuk unit layanan Halal Center Unmul itu sudah sejak kapan Pak kita ada? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mulai berdiri 2017. Sudah lumayan lama. Jadi juga mungkin saya perkenalkan mulai 2017 itu ketuanya Pak Sulistyo Prabowo. Beliau yang jadi ketua Health Center Unmul. Nah, memang waktu itu karena belum ada program yang Sehati itu dan bukan LPH sehingga tidak boleh menerima pendaftaran untuk sertifikasi halal. Sifatnya baru semacam edukasi ke masyarakat, sosialisasi itu yang dilakukan oleh WLS Health Center Unmul itu. Jadi belum bisa melakukan pendampingan untuk sertifikat halal waktu itu. Jadi baru mulai bisa melakukan pendampingan itu 2022. Karena Sehati 2021 ya. 2021. Tapi itu lewat LPH. Lewat LPH. Nah, 2022 sudah bisa lewat lembaga dari universitas. Betul. Untuk keanggotaan itu seperti apa Pak syarat-syaratnya? Kalau saya boleh mungkin. Boleh. Gitu. Jadi pendampingan. Jadi boleh. Jadi gimana itu Pak? Sebenarnya kalau untuk pendamping itu lebih mudah dibandingkan auditor. Betul.
karena semua bidang ilmu boleh. Oh, minimal malah SMA. Oh, minimal. Iya, jadi pendidikan SMA dan sederajat untuk pendamping halal itu. Sehingga teman-teman dosen yang dari latar belakang jurusan apa saja bisa. Bisa, Pak ya. Mahasiswa pun berarti bisa, Pak ya. Mahasiswa bisa. Gitu. Yang jelas Islam kan. Betul. Pendamping halal itu. Pendamping halal. Gitu. Ada tesnya juga gitu, Pak, atau jadi pelatihan aja pelatihan. gitu. Pelatihan. Jadi di pelatihan biasalah kita kan harus ada evaluasi. Jadi ada pretest, ada post-test kan biasa ya. Itu kan jadi untuk melihat evaluasi sejauh mana peserta pelatihan itu menangkap materi di pelatihan. Terus ada juga istilahnya praktek mandiri mereka. Oh, praktek mandiri. Berarti jadi, kayak terjun langsung mendampingi gitu atau gimana? Enggak, untuk itu enggak. Jadi sementara bikin aja dulu. Misalnya kalau mau memisahkan daftar yang antara yang bersertifikat halal dengan yang tidak, atau mencari misalnya bahan A, B, C ini sertifikatnya berapa, terus lembaga mana yang mengeluarkan, produsennya mana, segala macam, masa berlakunya sertifikat. Nah itu praktek mandiri ya seperti itu. Terus nyusun proses produksi. Dari proses produksi nanti dilihat titik-titik kritisnya di mana. Titik-titik kritisnya seperti jadi apa? Itu mereka yang praktik mandirinya seperti itu. Nanti kalau sudah lulus baru terjun ke lapangan mendampingi pelaku usaha. Gitu. Memang kalau saya lihat itu banyak by system, Pak ya, untuk pendaftaran itu, Pak ya. Betul. Jadi daftarkan NIB segala macam itu ya, Pak ya. Iya. Itu syaratnya apa aja, Pak? Kalau mau, Pak, sekaligus ini mungkin teman-teman di penonton nanti ya, jadi mau daftar. Sebenarnya sangat simpel sekarang ya. Sangat simpel dan sangat sekarang ini lebih dipermudah oleh BPJPH. Jadi yang jelas punya NIB. Sebenarnya enggak punya NIB bisa juga. Bisa. Jadi tapi nanti ketika keluar sertifikat halalnya tidak bisa diunduh atau didownload itu sertifikat halalnya. Syaratnya harus ada NIB dulu. Tetapnya jadi TBO doang. Ditunda daripada ini bikin NIB dulu. Dan NIB itu kan online bikinnya. Online, Pak ya, pakai OSS itu. OSS. Tinggal bikin aja situ kan. Bisa pakai nomor HP yang didaftarkan atau bisa pakai email kan itu. Pakai email didaftarkan. Nah, kalau sudah punya NIB, baru bikin akun si halal. Akun si halal. Betul, pelaku usaha bikin akun si halal. Nah, nanti dari bikin akun si halal tinggal masukkan NIB-nya. Nanti kan ini terintegrasi ya. Antara akun si halal dengan OSS. Sehingga data yang tadi dibuat di NIB otomatis masuk ke si halal. Langsung. Nah, terus nanti tinggal pelaku usaha itu tadi ngisi. Jadi misalnya kalau contohnya ini keripik pisang misalnya. Berarti bahan utamanya kan pisang. Kalau dia mau pakai rasa balado berarti pakai bumbu balado. Itu mereknya apa, dicari nomor sertifikatnya segala macam. Nah itu terus kan itu digoreng pasti kan. Betul, minyaknya. Betul. Terus tidak hanya itu, ketika digoreng diangkat dia kan dikemas. Nah, pengemasnya pakai apa? Mau pakai plastik kah? Ada juga yang pakai aluminium foil atau mau pakai yang standing pouch ya. Jadi tergantung itu juga harus dimasukkan. Nah, termasuk deterjen. Pencucinya. Sabun, ya, itu harus juga dimasukkan di dalam daftar bahannya. Karena itu yang kontak dengan alat kan. Betul, kontak dengan alat. Itu harus kontak, karena kontak itu. Nah, itu. Nah, setelah itu semua nanti kan ada pilihan pendampingnya yang dipilih tuh. Misalnya milih si A. Nanti si A yang akan melakukan verifikasi ke lokasi pemeriksaan. Jadi tidak bisa yang dipilih tadi itu diem di tempat saja kan gitu. Tapi harus memastikan ke lokasi antara yang ditulis dengan yang ada itu sama. Jadi tadi misalnya minyak contohnya merek Bimoli. Misalkan. Itu di sana juga harus sama itu. Jangan sampai ditulis minyak merek Bimoli ternyata waktu diperiksa merek lain. Fortune. Walaupun memang sama-sama punya sertifikat halal dua-duanya. Gitu cuman harus istilahnya gini. Apa yang ditulis itulah yang dikerjakan. Harus sama. Itu yang ditulis. Termasuk nanti proses produksi. Itu harus dimasukkan juga. Misalnya bikin tadi keripik pisang. Misalnya pisang dikupas, dicuci, misalnya itu kan harus Itu pendamping verifikasi, Pak, berarti. Untuk prosesnya itu harus
ngelihat betul nggak Jadi gitu kalau ya, Pak, ya? memang pas lebih tepatnya itu ketika proses produksi. Ikut Sehingga tahu bahannya, tahu tahu alatnya, alatnya, tahu proses produksinya. tahu proses produksinya. Kalaupun memang ndak waktu produksi, yang penting bahannya ada. Bahannya ada. Bisa aja kan kadang sudah produksi duluan. Misalnya kalau amplang nih, amplang itu kadang-kadang kan ndak tiap hari produksi nih. Betul. Dia produksi supaya ndak lama, sudah lewat nih produksinya, mau produksi lagi misalnya 1 minggu lagi kan kelamaan nih. Nah, sudah bahannya apa? Kita cek bahannya apa. Itu salah satu. Jadi cara seperti itu. Nanti kalau sudah semua, nanti pendamping itu verbal online. Jadi onsite online. Baru dikirim ke komite fatwa. Jadi ada bedanya, ada komite fatwa, ada komisi fatwa. Apa bedanya itu, Pak? Kalau komite fatwa? Kalau komite fatwa itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Jadi berisi dari unsur ulama dan akademisi. Betul. Jadi itu yang untuk memfatwakan yang sifatnya yang tadi, yang gratis, yang self declare itu. Self declare tadi. Benar halal atau enggak betul. Gitu, Pak, ya. Nah, kalau komisi fatwa itu di bawah MUI. Di bawah MUI. Betul, di bawah MUI. Yang bersangkutan beliau-beliau itu melakukan sidang komisi fatwa, itu memfatwakan yang reguler. Jadi jalurnya beda itu. Kalau yang self declare ke komite, yang reguler ke komisi fatwa. Jadi itu merupakan juga salah satu pembeda antara proses self declare dan regulernya, Pak. Betul. Kalau yang reguler lewat LPH. Yang memeriksa auditor. Kalau yang self declare lewat LP3H namanya, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, yang memeriksa pendamping. Ya, gitu. Istilahnya yang memeriksa pendamping. Satunya sama-sama pemeriksaannya, satunya auditor halal, satunya pendamping. Nah, nanti dari pendamping ke komite fatwa, satunya dari auditor ke komisi fatwa. Setelah dari komisi maupun dari komite sama-sama keluar ketetapan halal. Itu yang dipakai dasar oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Itu. Nah, sekarang enggak perlu lagi pelaku usaha ke kantor. Sertifikat halal bisa di-download di akun masing-masing. Setelah didaftarkan itu, setelah keluar begitu enggak perlu. Jadi pelaku usaha tinggal ngecek akunnya saja. Sudah sampai di mana nih? Track kan ada trackingnya nih. Sudah sampai sini. Keluar sertifikat halal terbit, tinggal download aja di situ. Gitu. Jadi sudah tersistem, Pak. Betul. Ya? Enak sudah pada mendaftar. Tinggal istilah gitu pelaku usaha itu di rumah. Gitu kan lewat masukkan file semuanya online, lewat akun itu. Upload. Nanti nunggu kalau diperiksa datang di rumah. Kita tunjukkan ini. Kalau perlu bukti pembelian kita siapkan. Itu. Begitu. Nanti setelah itu lanjut kita cek aja sudah posisi di mana, komite fatwa misalnya atau komisi fatwa. Sudah selesai komisi fatwa atau sudah selesai sidang, nanti ke penerbitan sertifikat. Kalau tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah mesti dikembalikan tuh. Ada trackingnya, dikembalikan karena apa? Misal gitu. Nah, sertifikat halal terbit tinggal download aja. Tidak perlu ke kantor ULS, tidak perlu ke kantor BPJPH, tidak perlu ke kantornya MUI. Dari rumah tinggal download. Betul. Di print, ditempel, dipasang, iya. Dibingkai. Dan juga ini logo halal. Jadi kalau dulu logo halalnya itu kan bulat ya. Betul. Bulat, ada tulisan Arab, Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya ada tulisan halal. Nah, sekarang itu tulisan halal itu, kaligrafi itu, di bawahnya ada tulisan halal Indonesia. Nah, nanti logo itu ditulis nomor sertifikatnya. ID titik. Nah, ID itu Indonesia. Iya. Kalau dulu kan logo bulat, terus setelah itu LP POM MUI, terus ada nomor sertifikatnya. Jadi itu yang juga perubahan ketika dengan lahirnya Undang-Undang JPH itu. Oke. Gitu. Sejauh ini, Pak, yang masuk ke Halal Center, itu berarti lebih banyak yang self declare. Yang reguler belum ada karena belum punya LPH. Gitu. Kemudian biasanya, Pak,
untuk halal center kendalanya apa aja Pak? Untuk teman-teman pelaku usaha yang mendaftar itu biasanya apakah ada yang kurang apanya gitu? Yang sejauh ini mungkin yang Bapak atau teman-teman halal center hadapi gitu. Kalau ini beberapa pelaku usaha itu belum punya NIB. Iya, beberapa ya, rata-rata. Jadi mereka itu selama ini usaha-usaha sudah jalan gitu kan itu. Padahal NIB itu mungkin juga sebagai kontrol, itu bagian perizinan ya, nomor induk perusahaannya. Mereka memang terdaftar punya usaha. Betul, kan, gitu. betul. Itu sehingga menjadi satu kewajiban mereka untuk mengurus NIB. Nah itu sehingga teman-teman pendamping halal tidak hanya urusan halal, bahkan urusan NIB itu juga dibantu. Sampai sebegitu perhatian teman-teman pendamping membantu. Namanya mendampingi. Jadi mendampingi mendapatkan NIB dan mendapatkan sertifikat halal akhirnya gitu. Betul. Gitu. Pak, ada syarat tertentu nggak Pak untuk bisa ikut self declare atau ini atau enggak yang reguler? Nah, apa ada batasannya? Mungkin usahanya maksimal berapa tahun apa gimana? Kalau untuk yang self declare itu yang boleh ikut itu adalah usaha mikro kecil yang jelas batasan itu dengan omset maksimal 500 juta per tahun. Maksimal 500 juta per tahun. Jadi kalau misalnya bikin keripik tadi saya contohkan, kalau misalnya per bulannya dia itu 60 juta misalnya, 60 juta kali 12 kan sudah 720 ya. Betul. Artinya dia sudah tidak boleh. Atau per bulannya 50 juta lah. 50 kali 12 kan 600. Berarti lewat. Tapi kalau per bulannya hanya 10 juta, berarti kan cuma 120 juta, anggap aja gitu, berarti masih boleh. Masih masuk yang self declare pendampingan. Gitu. Jadi itu salah satu. Terus punya usaha selama setahun terus menerus continue usahanya. 1 tahun minimal sudah berjalan. Dulu kan sempat yang 2021 itu 3 tahun. Nah ternyata banyak teman-teman pelaku usaha tidak bisa ngajukan itu. Karena syarat 3 tahun itu. Tapi kalau syarat 1 tahun kan banyak. Terus dulu sempat izin edar wajib. Izin edar misalnya PIRT, MD terkait dengan itu. Nah, dengan yang sekarang dipermudah itu belum menjadi kewajiban. Hanya tidak lagi wajib. Kalau nggak ada yaudah, boleh. Kalau ada silakan dimasukkan. Nah, tapi kalau misalnya nanti kan ini terkait dengan peredaran ya. Betul. Ketika mereka punya sertifikat halal, tetap harus ngurus izin edar. Jadi karena punya sertifikat tapi tidak bisa diedarkan sebenarnya katanya. Makanya kan sebenarnya ini saling terkait. Tapi pemerintah dalam hal ini BPJM memberikan satu kelonggaran. Tidak apa-apa silakan diurus sertifikat halalnya tanpa ada izin edar. Izin edar sambil jalan. Sambil jalan. Tadi juga NIB, kalaupun tidak ada NIB masih boleh sambil jalan. Tapi nanti nggak keluar. Tidak bisa diunduh, tidak bisa di-download, tidak bisa di-print gitu kan sertifikatnya. Nah itu yang. Nah, ini yang itu. Nah, emang tadi ya selain itu, nah termasuk di situ sudah jelas kehalalan dari bahan-bahannya. Dan tidak termasuk produk yang berisiko tinggi. Nah, termasuk tadi yang berisiko tinggi ya catering, rumah makan, restoran, termasuk juga yang melibatkan misalnya bakso, daging segala macam. Nah itu kan resiko tinggi. Satu sisi dagingnya dari mana? Di sisi lain dia menggiling di mana? Nah itu menjadi resikonya rentan, tinggi. Pak, ya, resiko tinggi. Sehingga tidak bisa masuk ke self declare, harus reguler. Karena nanti misalnya di reguler perlu pengambilan sampel. Yaitu si auditor tadi, Pak, betul, ngambil sampel auditornya, nanti diuji di laboratorium. Nah fungsinya laboratorium juga itu. Itu tadi. Jadi benar. Karena jangan sampai produk yang diperiksa kalau uji laboratorium memang jelasin tahu ada kontaminasi atau enggak, ada deteksi DNA babi atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya hanya sekedar diperiksa, setelah itu tidak ada ujinya, nah ini juga dipertanyakan kan, betul gitu loh. Nah, makanya ada labnya itu tujuannya untuk itu, supaya ini, karena ini adalah resikonya cukup tinggi. Nah, kita tidak tahu kan misalnya catering itu juga produknya macam-macam kan. Benar.
banyak masakannya rumah makan macam-macam. macam. Betul. Nah, itu kita nggak tahu misalnya dagingnya dari mana segala macam. Nah, itu minyaknya. bisa jadi yang bersangkutan ngomong seperti ini, tapi nggak apa-apa, tetap diambil sampel untuk diuji. Ya. Memang benar tidak ada terjadi kontaminasi kan gitu. Oke. Kemudian Pak, untuk lembaga pengawasan sejauh ini apa gitu? Nah, lembaga pengawasan kalau di undang-undang itu diatur adalah lembaga pengawasan tetap di bawah BPJPH. Tetap di bawah dibentuk BPJPH. oleh BPJPH pengawas Di bawah itu. Kemenak. Gitu. Sehingga mereka punya ini. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan sedikit. Boleh, Pak. Yang mungkin masyarakat juga belum banyak tahu. Sempat ada polemik ini yang baru-baru saja ini. Ada jus buah anggur. Jus buah anggur. Sudah keluar sertifikat halalnya nih. Ternyata masuk YouTube itu berubah namanya. Red wine. Oh, jadi termasuk di botolnya. Di botolnya itu ada satu tulisan yang di situ mengarah salah satu merek wine. Nah, nomor sertifikatnya itu adalah nomor sertifikat yang memang dikeluarkan yang namanya jus anggur tadi gitu loh. Oh, gitu. Ada seperti itu. Nah, ini juga ini sudah dalam investigasi oleh BPJPH karena memang tugasnya dari BPJPH untuk pengawasan itu. Ini pengajuannya jus anggur tapi begitu edar lain gitu loh. Termasuk PR sih Pak ya. Jadi ada beberapa. Termasuk kemarin ada ya lumayan sih di beberapa grup halal itu menjadi pembahasan rame kan. Rame. Siapa yang ngeluarin ini? Gitu kan dicek misalnya kode depannya ini berarti ini dari sini. Dari daerah ini. Dari ini. Nomor bisa kita lihat. Nomor ini ada ini Pak ya. Merepresentasikan dari mana ya? Jadi misalnya sertifikat yang dikeluarkan untuk Kaltim itu mesti 64. 64 itu kan Kaltim. Udah Kaltim. Gitu. Mesti ID 64 ID 64. Gitu. Itu kalau misalnya Jakarta ID 31. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya, Pak, ya, ini produk ini daerah mana. Siapa yang ngeluarin? Betul. Jadi bisa tuh Pak ya. Untung masuk YouTube Pak. Kalau edar tanpa ada kayak publikasi, kita tahu dari mana coba ya kan? Tapi itu mau membranding kayaknya ya. Dia mau membranding produknya supaya memang ini wine halal gitu kan gitu kayaknya. Mau di branding kayak gitu. Nah, cuman dari situ justru malah ini. Ya salah lah Pak. Karena yang didaftarkan bukan red wine, yang didaftarkan jus anggur. Jauh banget. Betul. Jadi jus anggur mereknya sama memang. Mereknya sama memang Pak. Nah, logonya mungkin sama. Jadi di kemasannya itu sudah ditulis logo halal, ada nomornya yang keluar itu dan memang dicocokkan sama dengan yang itu. Sama punya jus anggur. Mereknya sama, cuman di branding ketika itu red wine. Nah, ini akhirnya BPJPH turun tangan investigasi segala macam ini dalam proses investigasi. Gitu. Jadi ya itu bagian dari pengawasan. Termasuk sempat kemarin rame juga. Kan termasuk nama-nama yang menyangkut setan, hantu kan enggak boleh. Betul. Unsur-unsur itu. Misalnya mie setan. Terakhir Samarinda ini Pak, ayam ganja Pak. Ya kan enggak boleh. Diganti semua. Betul. Itu Pemkot sepertinya karena enggak boleh. Karena yang termasuk misalnya. Nah, itu sebenarnya dari segi unsur halalnya halal saja sih banyak. Bahannya cuman penamaan produk yang tidak sesuai syariat. Nah, itu menjadi tidak boleh. Iya, kontradiktif Pak ya jadinya. Kemarin juga sempat muncul itu. Ya ramai juga jadi pembahasan teman-teman di lo kok bisa muncul nama ini gitu. Ya, akhirnya dari BPJPH melakukan investigasi pendidikan. Betul. Akhirnya dirubah lah ya sama orang-orang itu Pak. Harus ini. Gitu. Harus tetap sesuai. Gitu. Menarik Pak. Ini pembahasan kita hari ini. Jadi memang sangat penting ya Pak terkait dengan sertifikasi halal tentunya karena regulasi kita sudah mengatur dan alhamdulillah di PT sudah ada lembaga pendampingan. Cuman belum ada lembaga LPH, pemeriksa halalnya. Ke depan mungkin bisa lah Pak ya.
Memang saya yakin Unmul bisa. Bisa lah Pak. Iya. Masa kita kalah sama doa kamus-kamus yang baru gitu. Betul. Kamus-kamus baru sudah siap-siap ini. Sudah siap-siap. Kita kan tinggal itu aja ya Pak ya. Dari segi SDM kita saya kira lebih banyak ya Pak ya. Ya indikatornya tadi kuota dikasih banyak Pak. Ya kan berarti betul. SDM-nya memenuhi lah ya. Kalau orang yang sedikit nggak mungkin bisa ngatasin 9.000 tuh ya lumayan Pak. Ya. Banyak. Nah, makanya kan kalau dikalkulasi misalnya yang aktif sekian orang ini pendampingnya. Kalau misalnya per orang sekian nanti kira-kira dapat sekian lah gitu. Makanya dikasih kuota sekitar 9.000 untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini. Dan itu masih yang self declare ya. Untuk yang LPH belum karena memang belum ada gitu. Belum punya. Ya ke depan mudahan bisa ya Pak ya. Disupport oleh Unmul kampus kita. Jadi bisa gimana ya? Bisa jadi prospek lah untuk kita kampus Unmul. Ya itu tadi di satu sisi sebagai lembaga pemeriksa untuk pengajuan sertifikat halal yang reguler. Di sisi lain lab ini juga sebagai penelitian betul, baik ke dosen depan mahasiswa bisa dipakai sebagai penelitian kita ke depan. Ya membangun jaringan juga Pak karena melibatkan pihak ketiga kan Pak ya, betul. Untuk sertifikasi halal makin banyak yang bisa bekerja sama dengan kita, otomatis networking kita lebih luas dan bisa lebih dikenal lah di nasional. Mungkin saya minta closing statement dari Pak Hadi terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin ada masukan, saran atau himbauan untuk masyarakat, apalagi pelaku usaha. Ya. Mungkin, Pak, silakan. Oke. Terkait dengan sertifikasi halal ini, karena nanti 17 Oktober 2024 itu sudah diperlakukan wajib. Ya, jadi maka mumpung ada kesempatan sertifikat halal gratis gitu kan bagi pelaku usaha. Itu bisa mengurus dan ini memang gratis dan gratis. Jadi yang sifatnya gratis, yang dengan tadi ketentuan itu syarat yang tadi. Nah, silakan para pelaku usaha menghubungi unit layanan strategis halal center Unmul. Gitu. Nah, nanti akan kami arahkan ke pendamping-pendamping yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian yang terdekat. Ya, harapannya nanti sertifikat halal itu menjadi satu kekuatan bagi pelaku usaha ketika mereka mau mengedarkan produknya. Karena nanti wajib itu otomatis mau tidak mau kan harus buat. Benar Pak, benar 17 Oktober 2024 tadi. 17 Oktober 2024 wajib. Jangan sampai begitu klik wajib terus tidak punya sertifikat halal, tidak boleh beredar, kan kasihan. Gitu. Padahal usaha udah lama jalan. Betul, misalkan gitu Pak ya. Gitu. Peminat juga banyak gitu. Sayang. Oke. Itu Pak ya. Oke, mungkin itu teman-teman pembelajar hukum dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi mungkin mengingatkan, mohon bantuannya Pak. Pak Rektor kalau nonton nih Pak Hadi, bisa mohon support Pak Rektor bisa support untuk pendirian LPH ya. Betul Pak ya, karena teman-teman banyak Pak betul. Ya. Kita dari segi SDM cukup mumpuni sih teman-teman dosen di Unmul ini kan gitu. Apa tadi Pak, teknik pangan, ada kedokteran, ada farmasi, ada MIPA, ya, Kesmas mungkin bisa masuk bisa juga, Kesmas masuk itu. Ya. Jadi ke depan bisa sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat juga. Salah satunya juga kita bisa ambil manfaat di sana. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Kembali lagi di Lamin Ilmu Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih.